Halo millennials, jumpa lagi dengan saya Titi Suwardiani dan rekan saya Akbar Wirawan. tentunya di program kesayangan kita Cyber World, Be Smart and Critical Thinking di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah bentuk teknologi yang diciptakan untuk meniru fungsi kognitif manusia, seperti menganalisis data, memahami pola, mengenali lingkungan, hingga membuat keputusan. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa menyelesaikan pekerjaan. Ciri khas AI adalah self-correction atau mengoreksi diri sendiri. Jadi, AI diprogram untuk terus belajar dan membenahi diri sendiri. Sehingga kecerdasan buatan dapat melakukan acting humanly, yakni sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Kemudian juga thinking humanly, sistem yang berpikir seperti halnya manusia. Dan thinking rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional. Serta act rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional. Sumbangan terbesar di bidang AI diawali oleh Alan Turing pada tahun 1950. Alan menulis, dapatkah komputer berpikir dengan menciptakan mesin Turing? Dalam tulisan selanjutnya, Computing Machinery and Intelligence, mesin dianggap cerdas jika berperilaku seperti manusia. Dan pada 1955, Newell dan Simon mengembangkan The Logic Theories, sebuah program AI pertama. Program ini mempresentasikan masalah sebagai model pohon. Lalu penyelesaiannya dengan memilih cabang yang akan menghasilkan kesimpulan terbenar. Kemudian pada tahun 1956, John McCarthy dari Massachusetts Institute of Technology yang dianggap sebagai bapak AI menyelenggarakan konferensi The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence untuk menarik para ahli komputer bertemu. Komputer terus mengalami perkembangan kecerdasan buatan, dengan tujuan untuk membuat sistem menjadi lebih andal. Di masa depan, AI akan semakin berkembang pesat. Bisa jadi, AI akan ditanamkan ke tubuh manusia, menggantikan sistem yang rusak. Istilahnya, manusia setengah robot. Gambaran itu sudah kita dapatkan dari film-film Hollywood. Kecerdasan buatan dibuat dalam bahasa pemrograman, yakni bahasa C, Pascal, Basic, dan bahasa pemrograman lainnya. AI adalah teknologi yang dapat menghubungkan setiap perangkat. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan AI adalah sistem pakar, games, logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Untuk itu, rekan kami di studio saat ini sudah bersama salah satu pakar IT. Ya baik, terima kasih rekan-rekan dan pemirsa di studio saat ini sudah bersama saya. Ini ada Bapak Ono Purbo sebagai pengamat IT. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hujan dan macet. Jakarta banget. Jakarta banget ya, itu ciri khas. Jadi kayaknya kalau Jakarta nggak macet bukan Jakarta namanya Jakarta. ya. Oke, tapi terima kasih banyak Bapak ya sudah akhirnya sampai di sini di studio kita ya. Dan sebagai tadi yang udah dibahas juga bahwa di episode kali ini kita akan membahas tentang artificial intelligence. Nah, ini menarik nih Pak. Ya kan? Ini ada yang bilang ada banyak untungnya, ada juga yang bilang banyak sebagai ancaman. Tapi kita mau bilang, mau bahas dulu nggak sebagai ancaman dulu deh gitu kan. Karena hal-hal positifnya ada juga nih. Gitu. Tapi bisa dijelaskan dulu nggak sih Pak, apa sih yang dimaksud dengan artificial intelligence atau katanya kecerdasan buatan. Nah, baik bisa dijelaskan Bapak. Sederhana dulu ya, jelasin yang versi sederhananya aja. Boleh, yang rumit nanti. Yang rumit ntar. Kasihan nanti pemirsa pada pusing kepala. Iya. Tapi kira-kira gini lah, dia kayak pinter. Kayak, oh. Jadi komputer kayaknya pinter. Intelijen kan pinter, artificial kan buatan gitu ya. Dia kayaknya pinter, sebenarnya dia nggak pinter-pinter amat. Dia pinter karena dia bisa ngumpulin ngambil kesimpulan dari data yang banyak. Itu aja sih intinya. Baik. Kalau orang suruh ngelihat data segitu banyak nggak akan sanggup. Supaya bisa melihat data banyak dibantu komputer. Kalau komputer kan bisa kerja keras sendiri. Yap. Intinya itu aja sih. Baik. Menarik nih, katanya pinter, berarti palsu. Palsu. Oh, Kalau palsunya dari segi mananya nih Pak? Karena kan ini lagi berkembang pesat banget nih, artificial intelligence ini gitu. Karena apalagi zaman sekarang teknologi makin maju gitu. Iya. Jadi sebenarnya palsu yang dia lakukan adalah melakukan operasi statistik aja. Ini contoh-contoh sederhana ya. Boleh. Contoh sederhana aja. Jadi waktu itu
udah tahu namanya Google Translate dong, Tahu. supaya kita bisa menerjemahkan. Baik, betul. Jadi berapa belas tahun yang lalu itu Vice President Google datang ke Indonesia. Baik. Oke, udah gitu ketemu sama kita para penjahat ini di Indonesia. Oh, orang baik, sorry maaf saudara-saudara, ini orang baik ketemu. Terus Vice President Google, teman-teman saya kan ngomongnya gini, oh Google saya punya aplikasi tolong dibeli. Pas ngomong sama No lu mau apa? Bisa nggak bikin, waktu itu belum ada Google Translate bahasa Indonesia. Saya bilang gini, bisa nggak bikinin Translate bahasa Indonesia? Wah gampang itu, langsung saya bengong kan, "Hah? Emang bisa? Bisa, bener. 1 bulan kemudian jadi. Terus waktu itu sebelum itu saya nanyain sama dia, emang caranya gimana? Alah gampang. Terus dia bilang ke saya, tahu nggak programmernya ada berapa? Nggak tahu. 2 orang. 2 orang aja. Dan dua-duanya kagak ngerti bahasa Indonesia. Ini Jadi, dia ya. Gila banget. Jadi ternyata dengan cara itu dalam sebulan jadi. Jadi intinya cuma gini doang. Dia punya kumpulan tulisan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, terus dia bikin Gabungkan. rata-rata. Oke. Kalau paragrafnya kayak gini, kira-kira paragraf di Indonesia kayak gini deh. Kalau paragrafnya kayak gini, jadi yang dilihat bukan kata per kata ya, Iya. paragraf ke paragraf. Betul. Dari situ dia dapat konteks segala macam, udah dapat langsung sebulan jadi. Iya, walaupun nanti pas ditranslate bahasa Indonesianya ngaco atau bahasa Masih. Inggrisnya Nah, ngaco. perhatiin Google Translate yang lama ya. Di Google Translate yang lama tuh gini, udah ditranslate, udah gitu kita bisa ngasih saran ke Google-nya. Yang bener gini dong. Udah gitu dia ngumpulin dong saran-saran dari kitanya, akhirnya malah makin bagus. Betul. Bahkan via suara juga bisa sekarang ya. Nah, suara juga sama. Oke. Jadi dia ngeliatin kalau nadanya kayak gini itu kata apa. Nada kayak gini kata apa. Jadi dia punya apa ya, kayak Banyak data. Makanya kita kenal sebelum artificial intelligence, di belakangnya artificial intelligence ada yang namanya big data. Banyak Baik. data gitu. Jadi Dari ada banyak data data. itu dia bisa tahu, oh kalau ini, kalau ini, beres, selesai. Nganalisa banyak data berarti ya. Nggak bisa belajar, dan itu hanya bisa dilakukan oleh komputer. Manusia nggak akan sanggup nganalisa sebanyak data sebanyak itu. Udah ngehang pasti. Ngehang. Jadi pakai komputer, makanya harusnya gede banget. Oke, baik. Gitu. Oh, menarik. Nah, berarti berbicara tentang artificial intelligence ini, kecerdasan buatan yang bisa dibilang sebenarnya nggak cerdas-cerdas amat gitu ya Pak ya. Nah, ini lebih potensial kalau berbentuk hardware atau software. Bentuknya semua software sih. Ya, ada Tapi di belakangnya hardware biasa aja, komputer biasa. Bentuknya software. Kita kasih contoh lagi ya. Boleh, Suka belanja? pasti. Namanya perempuan. Kalau kagak belanja agak ajaib ya perempuan. Aneh ya Pak? Aneh. Ya. Pasti suka masuk ke toko-toko online. Iya, e-commerce gitu-gitu. E-commerce, itu segala macam. Pertanyaannya, waktu kita masuk toko online kan keluar iklan ya. Yap, Iklannya sama atau beda tiap orang? beda. Jadi itu yang keren adalah iklan tiap orang beda. Iklan itu kira-kira sama nggak dengan yang kita suka? Iya. Jadi Sesuai dengan mungkin apa yang kita sering belanja, keluar. munculnya itu. Iklannya sesuai Betul. dengan kita yang sering belanja. Bahkan kalau kita lagi masuk ke media sosial, keluar juga iklannya di situ Iya, kan? betul. Gitu ya? Iya, maksudnya bisa ke, padahal kita belanja di e-commerce gitu. Iya, e-commerce ini tahu-tahu di media sosial ini keluar Iya, media dengan iklan sosial. Iya, yang betul. senada gitu Iya, kan? kayak di Nah, Instagram, kayak gitu. gitu. Kok bisa muncul iklan yang sama Sama. dan tahu gitu kalau kita tuh habis belanja itu. Gitu. Ya, yang seru, kok bisa tahu kan? Nah, Nah, dari mana tuh Pak? Dari mana tuh? Dari data Dari data, dari kebiasaan Nuke. Ini kan ya, belanja. belanja, history belanjanya, history searchingnya langsung keluar, dan akibat dari situ dia bisa prediksi kayaknya iklan ini yang cocok. Jadi ujung-ujungnya sih sebenarnya gimana ini minta maaf ya, ini televisi minta maaf. Kalau TV bedanya, TV tidak bisa mendeteksi pemirsa suka apa. Yap, Akibatnya pas TV bikin iklan, jadi iklan pukul rata kan. sama. Semua pemirsa dikasihkan yang sama. Beda dengan online. Online bisa prediksi. Minta maaf gue ngomong di TV kan. Nggak apa-apa. Bukan rahasia. Bukan rahasia. Jadi di online itu dia bisa prediksi. Si ini sukanya ini dikasih iklan yang persis. Si ini TV nggak bisa pukul. Akibatnya si media online jadi bisa presisi banget waktu ngirim iklan. Iya, Jadi betul. duitnya ngocornya lebih kencang banget. Karena dia tahu apa yang kita suka.
pasti dia udah nebak nih, maksudnya ini pasti akan beli yang serupa Iya. nih, walaupun beda brand. Ya kan? Walaupun misalnya kalau orang TV kan bilangnya, oke ini umur 18, Ya, umur berapa, ya, ya. segmennya kan segmen umur apa. Kalau ini udah selain umur bener-bener presisi ke kesukaan masing-masing. Betul. Dan itu akibatnya kemarin di salah satu toko online misalnya, yang normal tanpa aplikasi seperti itu dia bisa muterin duit 12 triliun per bulan. Wow, oke, baik Pak. Setelah ditambah kayak gitu, dia nambah putaran duitnya 800 M per bulan. Wow, menarik ya. Jadi dari data, banyak data itu mungkin e-commerce ini bisa tepat sasaran ya, menjual. Iya betul. menjual Kalau produk. orang-orang itu sebutnya user experience-nya jadi Oke. oke banget. Gitu. Jadi mereka nggak mau bazir nih untuk menjual. Tapi kata yang benar tepat sasaran sih. tepat sasaran, bener ya Pak? Keren, gue gak kepikir ini bagus banget. Tepat sasaran. Oke, nah berbicara tentang tepat sasaran, Hmm. pasti punya manfaat banyak nih dari kepintaran palsu atau kepintaran yang bisa dibuat ini. Gitu. Manfaatnya apa aja mungkin? Intinya ilmu-ilmu dunia ini adalah dia melakukan dua hal. Melakukan klasifikasi dan prediksi. Oke. Dan semuanya nanti ngarahnya ke situ semua. Jadi prosesnya selalu gini ya, mata-mata, terus kita dapetin model, terus kita bisa klasifikasi prediksi untuk data baru yang masuk. Jadi ada data lama di mata-matain dulu, bikin model, klasifikasi, prediksi untuk data yang baru yang masuk atau dia melihat data ke depan. Contoh, manfaatnya apa? Misal cuaca. Jadi kita bisa ngelihat besok hujan nggak, minggu depan kayak gimana, gitu ya. Dan itu cuaca itu BMKG dia memprediksi dari data bertahun-tahun ke belakang, terus dia bisa lihat ke depan akibatnya. Gitu. Oh, jadi bisa memprediksi dari data-data yang udah lama ada. Dikumpulin. Nanti ya. dia bisa bikin analisa baru, menganalisa data baru ibaratnya. Kalau BMKG bukan baru sebenarnya. BMKG dia data lama. Iya, data lama. Terus kumpulkan. dia bisa ini pakai bahasa teknik ya. Boleh. Saya kalau udah pakai bahasa langsung ngerem gua. Gak apa-apa Pak. Dia melakukan ekstrapolasi sih sebenarnya. Jadi misalnya kita punya titik. Misalnya titiknya di sini. Oke. Terus dia pengen ngelihat minggu depan, titiknya sebelah sini kan. Dia ngelihat jalurnya ini. Oh, kayaknya di sini deh ntar. Oh, gitu ya. Jadi dia punya titik, dia bisa ngelihat titik ke depannya. Baik. Itu prediksi, itu dukun. Oh, dukun. Itu perdukunan, jadi ngelihat ke depan. Dukun teknologi. Dukun teknologi. Oke, Kalau mau siap. paling gampang buat pemirsa, kalau mau lihat proses perdukunan ini bisa ngelihat yang namanya Google Map, petanya Google. Coba iseng aja pakai petanya Google. Iya. Kita masukin misalnya kita perjalanan dari Tangerang ke Jakarta. Nah nanti kita bisa lihat jam sekian hari ini kayak gini macetnya. Nanti kalau jam minggu depan besok macetnya kayak gimana? Macetnya akan beda. Padahal besok belum kejadian. Tapi udah bisa memprediksi si dukun teknologi ini ya. Ya, dukun. Keren juga ya, artificial intelligence ini ya Pak, bisa Ya. dibilang. Kalau di Google Map kalau kita lihat klasifikasi masalah kendaraan lancar, macet, apa tersendat gitu. itu klasifikasi semua. Tapi kalau kita pengen lihat besok, minggu depan, lusa, nah itu dukun yang bermain. Itu pakai apa dia ya Pak? Karena kan apalagi kalau kita mau lihat dari hari ini kita mau lihat rute jalanan untuk lusa. Kan belum tahu macetnya di mana aja. Kan dia sudah jadi ini minta maaf dulu ya. Lagi-lagi minta maaf nggak apa-apa. Mudah-mudahan pemirsa sadar bahwa handphone kita dimata-matai oleh Google. Sebenarnya nggak dimata-matai. Handphone kita melaporkan ke Google posisinya ada di mana tiap detik. Waduh, berarti bahaya juga ya Bahaya. handphone. Sampai 2022, berarti berapa tahun itu? Wah, 2009. Belasan tahun lah. Belasan tahun lah, Belasan 10 tahun. tahun lebih lah berarti dia Itu bisa dikumpulkan dari semua handphone orang di seluruh dunia dikumpulkan. Jadi dia tahu perilaku lalu lintas kita. Jadi dia bisa melakukan klasifikasi dan prediksi minggu depan kayak gimana, segala macam kayak gitu. Oh, berarti benar-benar dukun ya. Dukun. Artificial intelligence tadi itu manfaat. Dampak positifnya mungkin bagi kita masyarakat sekarang, apalagi dengan perkembangan teknologi yang udah makin canggih banget deh bisa dibilang tahun 2022 ini kan. Dampak positif yang paling kerasa sih jadi memudahkan kita dalam hidup ya. Iya sih. Contoh paling sederhana gini. Saya kan dosen. Betul. Kerjanya nilai mahasiswa nih. Betul. Dan ini saya kerjain sih. Jadi misalnya kita bikin ujian esai, nulis dong. Yang saya kerjain, saya masukin arsip-arsip penilaiannya.
kalau tulisannya kayak gini nilainya 1, tulisan kayak gini 2, tulisan kayak gini 3, tulisan ini, kan kita punya ya. Jadi kalau tulisan kayak gini kita punya nilai. Udah gitu ada tulisan baru masuk nih. Dibandingkan dengan tulisan lama, oh kira-kira ini mah nilainya 5. Keluar langsung beres, cepet nilainya. Jadi nggak pakai pusing-pusing dari pagi sampai malam Nggak nilainya, perlu. Pak. Terbantu ya tapi ya. Iya, dan ini kejadian kebetulan saya juri di salah satu ini award di Indonesia. Juri lain ada Pak Emil Salim, Bu Nila Muluk, bekas menteri segala macam. Mereka nilainya manual nih. Oke. Si Ono masukin mesin, 30 menit selesai. Yang lain seminggu. Udah gitu pada marah-marah. No, kok bisa cepet banget sih? Nggak ngajarin. Soalnya saya pakai mesin nilai. Itu gimana masukin data yang masuknya bisa langsung cepat kayak Excel. gitu? Oh, oke. Jadi kita masukin Excel, jadi kalau tulisannya kayak gini, nilainya kayak gini. Oke. Terus kita jadi punya rata-rata kan, kalau tulisan kayak gini, nilai punya rata-rata, udah gitu tinggal masukin tulisan baru, dapat nilai. Oke, benar-benar cepet ya berarti ya. Ini bisa belajar juga nih pemirsa di rumah mungkin ya semua ya. Idenya sebenarnya sederhana aja sih. Kalau orang kan kita punya kayak common sense, kira-kira kalau mendung bakal hujan, gitu kan. Bayangkan kalau common sense ini dikumpulin bertahun-tahun. Ada sense waktu ya. Hari ini, bulan ini, jam ini bakal mendung, bakal hujan. Nanti itu bakal itu. Dan itu yang dilakukan oleh yoga. Yoga ini anak muda di Bali, dia bikin aplikasi buat deteksi ikan. Jadi dia sebarin aplikasinya ke nelayan, dia bilang ke nelayan, hari ini jam sekian ikan ada di mana. Jadi nelayan nggak usah ngeluarin Jadi bensin. lebih mudah ya, Ya, untuk nelayan. Iya, bukan mudah aja, artinya dia hemat bensin. Selama ini kan nelayan ke laut harus ngeluarin bensin banyak. Efisiensi waktu, efisiensi keuangan juga. bensin segala macam. Dan untuk dapat data ini dia ngambil dari data dari BMKG-nya Amerika. Kemudian BMKG-nya Amerika punya satelit yang datain suhu sama arus laut. Dari situ dia bisa tahu ikan ada di mana. Wah, canggih. Canggih. Dan itu Tepat bertahun-tahun. sasaran. Tepat banget. Wow, keren juga. Jadi ya. semuanya urusannya sih mata-mata, model, klasifikasi, dukun. Intinya dukun. Dukun. Karena si dukun ini memata-matai semua data kita loh Iya. tapi ya. Dan jangan khawatir, ini juga dipakai sama, ini ngomongnya agak negatif dikit boleh ya? Nyerempet dikit Dikit. Jangan khawatir, ini dipakai oleh aparat kita juga pastinya. untuk melakukan pencarian para teroris. Pastinya. Jadi dia bisa ngelihat di mana sih namanya? Di media sosial. Kalau kita yang harus nyari-nyari kan capek ya. Suruh aja mesin yang nyari udah gitu diklasifikasi. Ini kayaknya teroris deh. Saya pernah dengar itu juga tuh. Emang? Pak. Jadi Untuk prosesnya di sama pihak persis. aparat, iya, iya. Makanya Prosesnya kenapa mereka lebih cepat dan lebih mudah Sekarang sekarang jadi lebih cepat mudah untuk karena menemukan. Karena dari media sosial kita loh pemirsa, itu data kita bisa diambil untuk nantinya dikumpulkan. Ya bisa ketahuan posisi kita ada di kalau mana. yang nyari aparat. Kalau yang nyari aparat. Kalau yang nyari toko online beda. Beda keluarnya. lagi. Karena Kira-kira orang juga- produk saya laku nggak sih? Nah itu juga lihat di media sosial. Yang kalau Ya. nyari orang politik juga sama juga. Kira-kira persepsi orang tentang saya untuk jadi presiden 2024 gimana sih? Sama juga. Bisa dari Persis. situ. Oke, menarik. Iya. Ya. Semua make. Oke. Jadi bukan hanya aparat, bukan hanya toko online, bukan hanya politik, semua make. Ada aplikasi tertentu mungkin? Kalau saya bikin sih sebenarnya. Karena saya juga pernah dengar kayak gini nih, aparat banyak bikin aplikasi sendiri sebenarnya. Jadi untuk ngecek Iya. kita ada di mana. Sebenarnya aplikasinya gampang sih, asli gampang. Iya, dibilang saya pernah ditunjukin gini, nih ke di handphone saya ada aplikasi yang nggak orang punya karena saya bikin sendiri. Sini, kamu ada di mana, nomor rumahnya berapa, Oh, itu bisa ketahuan. Itu lebih berbahaya. Ya, itu saya nggak pernah dengar berani itu. nyebut. Saya juga tidak berani menyebut Bapak. Oke, baik, tapi kalau ngomongin artificial intelligence, perkembangannya sendiri di tanah air khususnya seperti apa sih? Tadi kan dari aparat kita udah pakai. Mungkin stakeholder, government semua udah pada pakai. Yakin saya. Yang masalah paling besar di kita adalah sebagian besar dari mereka adalah beli jadi. Jadi software ini dibeli jadi. Nah, kebetulan dunia ini namanya data science. Data science, data engineering. Susah sekali nyari orang Indonesia yang sanggup melakukan ini. Dan jujur, kementerian lembaga segala macam komplain sama saya, "No, saya cari dong orang data science, nggak nemu-nemu." Kayak ini yang jualan online, pembelian online oleh pemerintahan itu kan ada ya aplikasinya. Dan dia udah ngumpulin datanya banyak. Mereka pengen analisa, dia cari cuma 3 orang buat analisa itu, nggak dapet. Serius, Pak? Nggak ada susah itu ya. Untuk cari programmer yang jago ya, Jago. nggak dapet. Oke. Dan Kalau harga- sampai dapat gimana?
harganya sekitar 60 juta per bulan gaji. Oke. Ini minta maaf. Dibuka semua di sini ya pemirsa. Gak apa-apa, jadi kan kita jadi lebih lebih tahu, nambah wawasan loh ini. Intinya gini, ini ada satu peluang lowongan kerja dunia pekerjaan namanya data science yang gajinya minta maaf gede banget. Gitu. Kurang lebih 60 juta per bulan. Ya, yang jagonya sekitar segituan. Dan sayang sekali banyak dosen-dosen yang nggak bisa ngajarin. Jadi orang-orang yang sampai level seperti itu harus banyak belajar sendiri semua sih hari ini. Mudah-mudahan nanti dosen-dosen mau mengembangkannya lagi. ilmunya tadi dan ngajarin ke siswa-siswa supaya banyak orang-orang yang bisa lakukan hal ini. Iya, kalau sekarang kan terbatas jatuhnya ya. Soalnya ini juga presiden juga pakai hal seperti ini buat buat prediksi kira-kira program apa yang cocok buat rakyat. Jadi dipakai. Jadi kantor staf presiden juga pakai kayak ginian juga buat melakukan itu semua. Dan Percaya mereka kekurangan orang. Waktu itu saya diundang buat nerangin ke mereka seperti apa sih. Jadi ternyata ujungnya gini, Pak saya punya data, terus data harus diapain? Nah, kebaksa sih nerangin lah cara analisa data. Kebanyakan gitu ya Pak. Iya. Data-data punya tapi mereka nggak Iya. bisa mengembangkannya. Yang jadi masalah lagi sebagian lagi datanya bentuknya kertas. Ini nggak bisa diproses yang kertas. Susah. Iya. Iya. Manual sekali ya. Jadi selain kita punya data, kita harus merubah ekosistem perilaku kita. Jadi data jangan lagi kertas, harus berbentuk soft copy supaya analisanya jadi gampang. Wah menarik. Tahan dulu Pak Ano. Oh siap. Kita bakal balik lagi pemirsa, jangan kemana-mana dan sekarang saya serahkan dulu ke rekan-rekan. Perkembangan artificial intelligence di tanah air cukup pesat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan peringkat tertinggi di ASEAN dalam adopsi AI. Diikuti dengan Thailand di peringkat kedua, tingkat adopsi AI di Indonesia sudah mencapai 24,6%. Wow, Indonesia ini luar biasa ya, bisa mencapai peringkat pertama loh di Tentunya ASEAN. membanggakan nomor 1 di ASEAN ya Bar ya. Di ASEAN, betul banget. Tentunya nggak bisa disepelekan nih SDM di Indonesia nih Bar. Betul banget, berarti emang SDM Indonesia itu sebenarnya kualifikasinya sudah internasional banget gak sih Titis? Betul banget Bar. Oke, bicara mengenai SDM, kedepannya artificial intelligence di tanah air akan terus berkembang. Dan akan banyak permintaan sumber daya manusia atau SDM AI untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, ini bisa jadi opsi nih untuk kalian yang mau kuliah. Mungkin bisa memilih jurusan kecerdasan buatan. Nah, kalau sudah ada jurusan kecerdasan buatan, berarti kedepannya akan ada pengaplikasian di kehidupan sehari-hari ya Bar ya? Bener banget, pasti aplikasinya udah mulai banyak nih tentang AI di Indonesia nih. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang pengaplikasian AI di kehidupan sehari-hari, kita harus rehat sejenak, tetap di Cyberworld, Be Smart and Critical Thinking di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Halo Millennials, jumpa lagi dengan saya Titi Suwardiani dan rekan saya. Akbar Wirawan. Tentunya di program kesayangan kita, Cyberworld, Be Smart and Critical Thinking di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah bentuk teknologi yang diciptakan untuk meniru fungsi kognitif manusia, seperti menganalisis data, memahami pola, mengenali lingkungan, hingga membuat keputusan. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa menyelesaikan pekerjaan. Ciri khas AI adalah self-correction atau mengoreksi diri sendiri. Jadi, AI diprogram untuk terus belajar dan membenahi diri sendiri. Sehingga kecerdasan buatan dapat melakukan acting humanly, yakni sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Kemudian juga thinking humanly, sistem yang berpikir seperti halnya manusia. Dan thinking rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional. Serta act rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional. Sumbangan terbesar di bidang AI diawali oleh Alan Turing pada tahun 1950. Alan menulis, dapatkah komputer berpikir dengan menciptakan mesin Turing? Dalam tulisan selanjutnya, Computing Machinery and Intelligence, mesin dianggap cerdas jika berperilaku seperti manusia. Dan pada 1955, Newell dan Simon mengembangkan The Logic Theories, sebuah program AI pertama. Program ini mempresentasikan masalah sebagai model pohon. Lalu penyelesaiannya dengan memilih cabang yang akan menghasilkan kesimpulan terbenar. Kemudian pada tahun 1956, John McCarthy dari Massachusetts Institute of Technology yang dianggap sebagai bapak AI menyelenggarakan konferensi The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence untuk menarik para ahli komputer bertemu. Komputer terus mengalami perkembangan kecerdasan buatan.
dengan tujuan untuk membuat sistem menjadi lebih andal. Di masa depan, AI akan semakin berkembang pesat. Bisa jadi AI akan ditanamkan ke tubuh manusia, menggantikan sistem yang rusak. Istilahnya manusia setengah robot. Gambaran itu sudah kita dapatkan dari film-film Hollywood. Kecerdasan buatan dibuat dalam bahasa pemrograman, yakni bahasa C, Pascal, Basic, dan bahasa pemrograman lainnya. AI adalah teknologi yang dapat menghubungkan setiap perangkat. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan AI adalah sistem pakar, games, logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Untuk itu, rekan kami di studio saat ini sudah bersama salah satu pakar IT. Ya baik, terima kasih rekan-rekan dan pemirsa di studio saat ini sudah bersama saya. Ini ada Bapak Ono Purbo sebagai pengamat IT. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hujan dan macet. Jakarta banget. Jakarta banget ya, itu ciri khas. Jadi kayaknya kalau Jakarta nggak macet, bukan Jakarta namanya Jakarta. ya. Oke, tapi terima kasih banyak Bapak ya sudah akhirnya sampai di sini di studio kita ya. Dan sebagai tadi yang udah dibahas juga bahwa di episode kali ini kita akan membahas tentang artificial intelligence. Nah, ini menarik nih Pak. Ya kan? Ini ada yang bilang ada banyak untungnya, ada juga yang bilang banyak sebagai ancaman. Tapi kita mau bilang, mau bahas dulu nggak sebagai ancaman dulu deh gitu kan. Karena hal-hal positifnya ada juga nih. Gitu. Tapi bisa dijelaskan dulu nggak sih Pak, apa sih yang dimaksud dengan artificial intelligence atau katanya kecerdasan buatan. Nah, baik bisa dijelaskan Bapak. Sederhana dulu ya, jelasin yang versi sederhananya aja. Boleh, yang rumit nanti. Yang rumit ntar. Kasihan nanti pemirsa pada pusing kepala. Iya. Tapi kira-kira gini lah, dia kayak pinter. Kayak, Jadi komputer kayaknya pinter. Intelijen kan pinter, artificial kan buatan gitu ya. Dia kayaknya pinter, sebenarnya dia nggak pinter-pinter amat. Dia pinter karena dia bisa ngumpulin ngambil kesimpulan dari data yang banyak. Itu aja sih intinya. Baik. Kalau orang suruh ngelihat data segitu banyak nggak akan sanggup. Supaya bisa melihat data banyak dibantu komputer. Kalau komputer kan bisa kerja keras sendiri. Yap. Intinya itu aja sih. Baik. Menarik nih, katanya pinter, berarti palsu. Palsu. Oh, Kalau yang palsunya dari segi mananya nih Pak? Karena kan ini lagi berkembang pesat banget nih, artificial intelligence ini gitu. Karena apalagi zaman sekarang teknologi makin maju gitu. ya. Jadi sebenarnya palsu yang dia lakukan adalah melakukan operasi statistik aja. Ini contoh-contoh sederhana ya. Boleh? Contoh sederhana aja. Jadi waktu itu udah tahu namanya Google Translate dong, Tahu. supaya kita bisa menerjemahkan. Baik, betul. Jadi berapa belas tahun yang lalu itu Vice President Google datang ke Indonesia. Baik. Oke, udah gitu ketemu sama kita para penjahat ini di Indonesia. Oh orang baik, sorry maaf saudara-saudara, ini orang baik ketemu. Terus Vice President Google, teman-teman saya kan ngomongnya gini, oh Google saya punya aplikasi tolong dibeli. Pas ngomong sama No lu mau apa? Bisa nggak bikin, waktu itu belum ada Google Translate bahasa Indonesia. Saya bilang gini, bisa nggak bikinin Translate bahasa Indonesia? Wah gampang itu, langsung saya bengong kan, emang bisa? Bisa, bener. 1 bulan kemudian jadi. Terus waktu itu sebelum itu saya nanyain sama dia, emang caranya gimana? Alah gampang. Terus dia bilang ke saya, tahu nggak programmernya ada berapa? Nggak tahu. 2 orang. 2 orang aja. Dan dua-duanya kagak ngerti bahasa Indonesia. Ini Jadi, dia ya. Gila banget. Jadi ternyata dengan cara itu dalam sebulan jadi. Jadi intinya cuma gini doang. Dia punya kumpulan tulisan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, terus dia bikin Gabungkan. rata-rata. Oke. Kalau paragrafnya kayak gini, kira-kira paragraf di Indonesia kayak gini deh. Kalau paragrafnya kayak gini, jadi yang dilihat bukan kata per kata ya, Iya. paragraf ke paragraf. Betul. Dari situ dia dapat konteks segala macam, udah dapat langsung sebulan jadi. Iya, walaupun nanti pas ditranslate bahasa Indonesianya ngaco atau bahasa Masih. Inggrisnya Nah, ngaco. perhatiin Google Translate yang lama ya. Di Google Translate yang lama tuh gini, udah ditranslate, udah gitu kita bisa ngasih saran ke Google-nya. Yang bener gini dong. Udah gitu dia ngumpulin dong saran-saran dari kitanya, akhirnya makin bagus. Betul. Bahkan via suara juga bisa sekarang ya. Nah, suara juga sama. Oke. Jadi dia ngeliatin kalau nadanya kayak gini itu kata apa. Nada kayak gini kata apa. Jadi dia punya apa ya, kayak Banyak data. banyak data,
Makanya kita kenal sebelum artificial intelligence, di belakangnya artificial intelligence ada yang namanya big data. Banyak data gitu. Jadi Dari ada banyak data data. itu dia bisa tahu, oh kalau ini, kalau ini, beres, selesai. Nganalisa banyak data berarti ya. Nggak bisa belajar, dan itu hanya bisa dilakukan oleh komputer. Manusia nggak akan sanggup nganalisa sebanyak data sebanyak itu. Udah ngehang pasti. Ngehang. Jadi pakai komputer, makanya harusnya gede banget. Oke, baik. Gitu. Oh, menarik. Nah, berarti berbicara tentang artificial intelligence ini, kecerdasan buatan yang bisa dibilang sebenarnya nggak cerdas-cerdas amat gitu ya Pak ya. Nah, ini lebih potensial kalau berbentuk hardware atau software. Bentuknya semua software sih. Ya, ada Tapi di belakangnya hardware-nya hardware biasa aja, komputer biasa. Bentuknya software. Kita kasih contoh lagi ya. Boleh, Ayo. Suka belanja? pasti. Namanya perempuan. Kalau kagak belanja agak ajaib ya perempuan. Aneh ya Pak? Aneh. Ya. Pasti suka masuk ke toko-toko online. Iya, e-commerce gitu-gitu. E-commerce, itu segala macam. Pertanyaannya, waktu kita masuk toko online kan keluar iklan ya. Yap, Iklannya sama atau beda tiap orang? beda. Jadi itu yang keren adalah iklan tiap orang beda. Iklan itu kira-kira sama nggak dengan yang kita suka? Iya, Jadi sesuai dengan mungkin apa yang kita sering belanja, keluar. munculnya itu. Iklannya sesuai Betul. dengan itu yang sering belanja. Bahkan kalau kita lagi masuk ke media sosial, keluar juga iklannya di situ Iya, kan? betul, betul. Gitu ya? Iya, maksudnya bisa ke, padahal kita belanja di e-commerce gitu. Iya, e-commerce ini total di media sosial ini keluar Iya, media dengan iklan sosial. Iya, betul. yang senada gitu Iya, kan? kayak di Nah, Instagram, kayak gitu. Kok bisa muncul iklan yang sama, Sama. dan tahu gitu kalau kita tuh habis belanja itu. Gitu. Ya, yang seru, kok bisa tahu kan? Nah, Nah, dari mana tuh Pak? Dari mana tuh? Dari data Dari data, dari kebiasaan Nuke. Ini kan ya, belanja. belanja, histori belanjanya, histori searchingnya langsung keluar, dan akibat dari situ dia bisa prediksi kayaknya iklan ini yang cocok. Jadi ujung-ujungnya sih sebenarnya gimana ini minta maaf ya, ini televisi minta maaf. Kalau TV bedanya, TV tidak bisa mendeteksi pemirsa suka apa. Yap, Akibatnya pas TV bikin iklan, jadi iklan pukul rata kan. sama. Semua pemirsa dikasihkan yang sama. Beda dengan online. Online bisa prediksi. Minta maaf gue ngomong di TV kan. Nggak apa-apa. Bukan rahasia. Bukan rahasia. Jadi di online itu dia bisa prediksi. Si ini sukanya ini dikasih iklan yang persis. Si ini TV nggak bisa. Akibatnya si media online jadi bisa presisi banget waktu ngirim iklan. Iya, Jadi betul. duitnya ngocornya lebih kencang banget. Karena dia tahu apa yang kita suka. Pasti dia udah nebak nih, maksudnya ini pasti akan beli yang serupa Iya. nih. Walaupun beda brand. Ya Walaupun misalnya kalau orang TV kan bilangnya, oke ini umur 18, Ya, umur berapa, ya. segmennya kan segmen umur apa. Kalau ini udah selain umur bener-bener presisi ke kesukaan masing-masing. Betul. Dan itu akibatnya kemarin di salah satu toko online misalnya, yang normal tanpa aplikasi seperti itu dia bisa muterin duit 12 triliun per bulan. Wow, oke, baik Pak. Setelah ditambah kayak gitu dia nambah putaran duitnya 800 M per bulan. Wow, menarik ya. Jadi dari data, banyak data itu mungkin e-commerce ini bisa tepat sasaran ya. Menjual. Iya betul. menjual Kalau produk. orang-orang itu sebutnya user experience-nya jadi Oke. oke banget. Gitu. Jadi mereka nggak mubazir nih untuk menjual. Tapi kata yang benar tepat sasaran sih. tepat sasaran, bener ya Pak? Keren, gue gak kepikir, ini bagus banget. Tepat sasaran. Oke, nah berbicara tentang tepat sasaran, Hmm. pasti punya manfaat banyak nih dari kepintaran palsu atau kepintaran yang bisa dibuat ini. Gitu. Manfaatnya apa aja mungkin? Intinya ilmu-ilmu dunia ini adalah dia melakukan dua hal. Melakukan klasifikasi dan prediksi. Yap. Oke. Dan semuanya nanti ngarahnya ke situ semua. Jadi prosesnya selalu gini ya, mata-mata, terus kita dapetin model, terus kita bisa klasifikasi prediksi untuk data baru yang masuk. Jadi ada data lama di mata-matain dulu, bikin model, klasifikasi prediksi untuk data yang baru yang masuk, atau dia melihat data ke depan. Contoh, manfaatnya apa? Misal cuaca. Jadi kita bisa ngelihat besok hujan nggak, minggu depan kayak gimana, gitu ya. Dan itu cuaca itu BMKG dia memprediksi dari data bertahun-tahun ke belakang, terus dia bisa lihat ke depan akibatnya. Gitu. Oh, jadi bisa memprediksi dari data-data yang udah lama ada. Dikumpulin. Nanti ya. dia bisa bikin analisa baru, Eh, menganalisa data baru ibaratnya.
kalau BMKG bukan baru sebenarnya. BMKG dia data lama. Iya, data lama. Terus kumpulkan. dia bisa ini pakai bahasa teknik ya. Boleh. Saya kalau udah pakai langsung ngerem gua. Gak apa-apa Pak. Dia melakukan ekstrapolasi sih sebenarnya. Jadi misalnya kita punya titik. Misalnya titiknya di sini. Oke. Terus dia pengen ngelihat minggu depan, titiknya sebelah sini kan. Dia ngelihat jalurnya ini. Oh, kayaknya di sini deh ntar. Oh gitu ya. Jadi dia punya titik, dia bisa ngelihat titik ke depannya. Baik. Itu prediksi, itu dukun. Oh dukun. Itu perdukunan, jadi ngeliat ke depan. Dukun teknologi. Dukun teknologi. Oke. Kalau mau siap. paling gampang buat pemirsa, kalau mau lihat proses perdukunan ini bisa ngelihat yang namanya Google Map, petanya Google. Coba iseng aja pakai petanya Google. Iya. Kita masukin misalnya kita perjalanan dari Tangerang ke Jakarta. Nah nanti kita bisa lihat jam sekian hari ini kayak gini macetnya. Nanti kalau jam minggu depan besok macetnya kayak gimana? Macetnya akan beda. Padahal besok belum kejadian. Tapi udah bisa memprediksi si dukun teknologi ini ya. Ya, dukun. Keren juga ya, artificial intelligence ini ya Pak bisa Ya. dibilang. Kalau di Google Map, kalau kita lihat klasifikasi masalah kendaraan lancar, macet, apa tersendat gitu. itu klasifikasi semua. Betul. Tapi kalau kita pengen lihat besok, minggu depan, lusa, nah itu dukun yang bermain. Itu pakai apa dia ya Pak? Karena kan apalagi kalau kita mau lihat dari hari ini kita mau lihat rute jalanan untuk lusa. Kan belum tahu macetnya di mana aja. Kan dia sudah jadi ini minta maaf dulu ya. Lagi-lagi minta maaf nggak apa-apa. Mudah-mudahan pemirsa sadar bahwa handphone kita dimata-matai oleh Google. Sebenarnya nggak dimata-matai. Handphone kita melaporkan ke Google posisinya ada di mana tiap detik. Waduh, berarti bahaya juga ya Bahaya. handphone. Sampai 2022, berarti berapa tahun itu? Wah, 2009. Belasan tahun lah. Belasan tahun lah. Belasan 10 tahun. tahun lebih lah berarti dia Itu bisa dikumpulkan dari semua handphone orang di seluruh dunia dikumpulkan. Jadi dia tahu perilaku lalu lintas kita. Jadi dia bisa melakukan klasifikasi dan prediksi minggu depan kayak gimana, segala macam kayak gitu. Oh berarti benar-benar dukun ya. Dukun. Artificial intelligence tadi itu manfaat. Dampak positifnya mungkin bagi kita masyarakat sekarang, apalagi dengan perkembangan teknologi yang udah makin wah canggih banget deh bisa dibilang tahun 2022 ini kan. Dampak positif yang paling kerasa sih jadi memudahkan kita dalam hidup ya. Iya sih. Contoh paling sederhana gini. Saya kan dosen. Betul, Kerjanya nilai mahasiswa nih. betul. Dan ini saya kerjain sih. Jadi misalnya kita bikin ujian esai, nulis dong. Yang saya kerjain, saya masukin arsip-arsip penilaiannya. Kalau tulisannya kayak gini nilainya 1, tulisan kayak gini 2, tulisan kayak ini 3, tulisan ini, kan kita punya ya. Jadi kalau tulisan kayak gini kita punya nilai. Udah gitu ada tulisan baru masuk nih. Dibandingkan dengan tulisan yang lama, oh kira-kira ini mah nilainya 5. Keluar langsung beres, cepet nilainya. Jadi nggak pakai pusing-pusing dari pagi sampai malam Nggak nilainya, perlu. Pak. Terbantu ya tapi ya. Iya, dan ini kejadian kebetulan saya juri di salah satu ini award di Indonesia. Juri lain ada Pak Emil Salim, Bu Nila Muluk, bekas menteri segala macam. Mereka nilainya manual nih. Oke. Si Ono masukin mesin, 30 menit selesai. Yang lain seminggu. Udah gitu pada marah-marah. No, kok bisa cepet banget sih? Nggak ngajarin. Soalnya saya pakai mesin nilai. Itu gimana masukin data yang masuknya bisa langsung cepat kayak Excel. gitu? Oh, oke. Jadi kita masukin Excel, jadi kalau tulisannya kayak gini, nilainya kayak gini. Oke. Terus kita jadi punya rata-rata kan, kalau tulisan kayak gini, nilai punya rata-rata, udah gitu tinggal masukin tulisan baru, dapat nilai. Oke, benar-benar cepet ya berarti ya. Ini bisa belajar juga nih pemirsa di rumah mungkin ya semua ya. Idenya sebenarnya sederhana aja sih. Kalau orang kan kita punya kayak common sense, kira-kira kalau mendung bakal hujan, gitu kan. Bayangkan kalau common sense ini dikumpulin bertahun-tahun. Ada sense waktu ya, hari ini, bulan ini, jam ini bakal mendung, bakal hujan. Nanti itu bakal itu. Dan itu yang dilakukan oleh yoga. Yoga ini anak muda di Bali, dia bikin aplikasi buat deteksi ikan. Jadi dia sebarin aplikasinya ke nelayan, dia bilang ke nelayan, hari ini jam sekian ikan ada di mana. Jadi nelayan nggak usah ngeluarin Jadi bensin. lebih mudah ya untuk nelayan. Iya, bukan mudah aja, artinya dia ngehemat bensin. Selama ini kan nelayan ke laut harus ngeluarin bensin banyak. Efisiensi waktu, efisiensi keuangan juga. Bensin segala macam. Dan untuk dapat data ini dia ngambil dari data dari BMKG-nya Amerika. Kebetulan BMKG-nya Amerika punya satelit yang datain suhu sama arus laut. Dari situ dia bisa tahu ikan ada di mana. Udah. Wah canggih. Canggih. Dan itu bertahun-tahun. Tepat sasaran. Tepat banget.
Wow, keren juga Jadi ya. semuanya urusannya sih mata-mata, model, klasifikasi, dukun. Intinya dukun. Dukun. Karena si dukun ini memata-matai semua data kita loh Iya. tapi ya. Dan jangan khawatir ini juga dipakai sama, ini ngomongnya agak negatif dikit boleh ya? Nyerempet dikit Dikit. Jangan khawatir ini dipakai oleh aparat kita juga pastinya. untuk melakukan pencarian para teroris. Pastinya. Jadi dia bisa ngelihat di mana sih namanya? Di media sosial. Kalau kita yang harus nyari-nyari kan capek ya. Suruh aja mesin yang nyari udah gitu diklasifikasi. Ini kayaknya teroris deh. Saya pernah dengar itu juga tuh. Emang? Jadi Untuk prosesnya di sama pihak persis. aparat, iya, iya. Makanya Prosesnya kenapa mereka lebih cepat dan lebih mudah Sekarang jadi lebih cepat mudah untuk karena menemukan. Karena dari media sosial kita loh pemirsa, itu data kita bisa diambil untuk nantinya dikumpulkan, ya bisa ketahuan posisi kita ada di kalau mana. yang nyari aparat. Kalau yang nyari aparat. Kalau yang nyari toko online beda Beda keluarnya. lagi. Karena Kira-kira aparat juga- produk saya laku nggak sih? Nah itu juga lihat di media sosial. Yang kalau Iya. nyari orang politik juga sama juga. Kira-kira persepsi orang tentang saya untuk jadi presiden 2024 gimana sih? Sama juga. Bisa dari Persis. situ. Oke, menarik. Iya. Ya. Semua make. Oke. Jadi bukan hanya aparat, bukan hanya toko online, bukan hanya politik, semua make. Ada aplikasi tertentu mungkin? Kalau saya bikin sih sebenarnya. Karena saya juga pernah dengar kayak gini nih, aparat banyak bikin aplikasi sendiri sebenarnya. Jadi untuk ngecek Iya. kita ada di mana. Sebenarnya aplikasinya gampang sih, asli gampang. Iya, dibilang saya pernah ditunjukin gini, di handphone saya ada aplikasi yang nggak orang punya karena saya bikin sendiri. Sini, kamu ada di mana, nomor rumahnya berapa, Oh, itu bisa ketahuan. Itu lebih berbahaya. Ya, itu saya nggak pernah dengar berani itu. nyebut. Saya juga tidak berani menyebut Bapak. Oke baik, tapi kalau ngomongin artificial intelligence, perkembangannya sendiri di tanah air khususnya seperti apa sih? Tadi kan dari aparat kita udah pakai, mungkin stakeholder, government semua udah pada pakai. Yakin saya. Yang masalah paling besar di kita adalah sebagian besar dari mereka adalah beli jadi. Jadi software ini dibeli jadi. Nah kebetulan dunia ini namanya data science, data engineering. Susah sekali nyari orang Indonesia yang sanggup melakukan ini. Dan jujur kementerian lembaga segala macam komplain sama saya, no, saya cari dong orang data science nggak nemu-nemu. Kayak ini yang jualan online, pembelian online oleh pemerintahan itu kan ada ya aplikasinya. Dan dia udah ngumpulin datanya banyak. Mereka pengen analisa, dia cari cuma 3 orang buat analisa itu, nggak dapet. Serius, nggak ada susah itu ya. Untuk cari programmer yang jago ya, Jago. nggak dapet. Oke. Dan Kalau sampai dapat gimana? Harganya sekitar 60 juta per bulan gaji. Oke. Ini minta maaf. Dibuka semua di sini ya pemirsa. Gak apa-apa, jadi kan kita jadi lebih lebih tahu, nambah wawasan loh ini. Intinya gini, ini ada satu peluang lowongan kerja dunia pekerjaan namanya data science yang gajinya minta maaf gede banget. Kurang lebih 60 juta per bulan. Ya, yang jagonya sekitar segituan. Dan sayang sekali banyak dosen-dosen yang nggak bisa ngajarin. Jadi orang-orang yang sampai level seperti itu harus banyak belajar sendiri semua sih hari ini. Mudah-mudahan nanti dosen-dosen mau Mengembangkannya dengan lagi. ilmunya tadi dan ngajarin ke siswa-siswa supaya banyak orang-orang yang bisa lakukan hal ini. Iya, kalau sekarang kan terbatas jatuhnya Iya. ya. Soalnya ini juga presiden juga pakai hal seperti ini buat buat prediksi kira-kira program apa yang cocok buat rakyat. Jadi dipakai. Jadi kantor staf presiden juga pakai kayak ginian juga buat melakukan itu semua. Dan Percaya mereka kekurangan orang. Waktu itu saya diundang buat nerangin ke mereka seperti apa sih. Jadi ternyata ujungnya gini, Pak saya punya data, terus data harus diapain? Nah, kebaksa si owner nerangin lah cara analisa data. Kebanyakan gitu ya Pak. Iya. Data-data punya tapi mereka nggak Iya. bisa mengembangkannya. Yang jadi masalah lagi sebagian lagi datanya bentuknya kertas. Ini nggak bisa diproses yang kertas. Susah. Iya. Iya. Manual sekali Iya. ya. Jadi selain kita punya data, kita harus merubah ekosistem perilaku kita. Jadi data jangan lagi kertas, harus berbentuk soft copy supaya analisanya jadi gampang. Wah menarik. Tahan dulu Pak Ano. Oh siap. Kita bakal balik lagi pemirsa, jangan kemana-mana dan sekarang saya serahkan dulu ke rekan-rekan. Perkembangan artificial intelligence di tanah air cukup pesat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan peringkat tertinggi di ASEAN dalam adopsi AI. Diikuti dengan Thailand di peringkat kedua,
tingkat adopsi AI di Indonesia sudah mencapai 24,6%. Wow, Indonesia ini luar biasa ya, bisa mencapai peringkat pertama loh di Tentunya ASEAN. membanggakan nomor 1 di ASEAN ya Bar ya. Di ASEAN, betul banget. Tentunya nggak bisa disepelekan nih SDM di Indonesia nih Bar. Betul banget, berarti emang SDM Indonesia itu sebenarnya kualifikasinya sudah internasional banget gak sih Titis? Betul banget Bar. Oke, bicara mengenai SDM, kedepannya artificial intelligence di tanah air akan terus berkembang dan akan banyak permintaan sumber daya manusia atau SDM AI untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, ini bisa jadi opsi nih untuk kalian yang mau kuliah. Mungkin bisa memilih jurusan kecerdasan buatan. Wah, kalau sudah ada jurusan kecerdasan buatan berarti kedepannya akan ada pengaplikasian di kehidupan sehari-hari ya Bar ya. Bener banget, pasti aplikasinya udah mulai banyak nih tentang AI di Indonesia nih. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang pengaplikasian AI di kehidupan sehari-hari, kita harus rehat sejenak, tetap di Cyberworld, Be smart and critical thinking di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kembali lagi milenial di Cyberworld, Be smart and critical thinking di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Artificial intelligence dikhawatirkan tak terkendali. Self-correction itulah yang membuat AI keluar dari kendali manusia. Dengan kata lain, mesin dengan kecerdasan bisa saja mengabaikan perintah maupun kontrol yang diberikan manusia dan berjalan sesuai kehendaknya sendiri. Jika ini terjadi, perang antar manusia dengan robot pun tak dapat dihindari. Tak hanya itu milenial, keberadaan mesin dengan kecerdasan buatan dapat memperbesar kesenjangan sosial. Perusahaan artificial intelligence akan meraup banyak keuntungan, sedangkan masyarakat yang digantikan kerjanya oleh mesin akan mengalami pengangguran. Ini pun dapat menyebabkan perang antar manusia dengan robot. Ya, terima kasih rekan-rekan dan pemirsa. Kembali lagi, ini masih sama Nuka dan juga Pak Ono. Kita masih membicarakan tentang artificial intelligence. Ya, jadi ini kepintaran yang palsu ternyata ya. Tadi dampaknya udah kita bahas tadi sebelum komersial break, bahwa sekarang ada aplikasi, maksudnya kita bisa menyamakan dari muka, dari suara, dan itu bisa aja yang ngomong ternyata bukan orang aslinya. Aslinya, benar. Ya, nah ini kan bahaya sekali nih, apalagi nanti tadi kita udah spill juga sedikit di tahun 2024, menujunya aja sekarang kita udah panas, nanti mungkin makin panas gitu ya Pak, dan nanti makin banyak black campaign menggunakan aplikasi ini takutnya kan. Iya, dan berbentuk video loh. Iya, jadi kan Bukan benar-benar, tulisan. iya, jadi benar-benar Video. kita melihat geraknya itu orang, tapi sesuai dengan mukanya yang dipalsukan, suaranya juga sama. Bahkan kadang-kadang juga bisa, bukan hanya muka, kadang-kadang event segala macam. Jadi bentuknya masa segala macam kita bisa tipu sih sebenarnya. Wah, ini banyak banget sih ya. Iya. Di balik banyaknya manfaat juga dari artificial intelligence yang membantu kita dalam segala hal. Makanya teman-teman di Kominfo itu kan berusaha mengatasi hoax. Cuman cara mereka lebih gini ya. Kalau ini kopi hitam, caranya kan biar jadi bersih ada dua cara kan, disaring jadi bersih atau kita gerojokin air putih. Terus biar Ya. ujungnya ganti air Ya. putih. Padahal serangan yang terjadi adalah ini aslinya sih teh. Padahal tuh udah gitu pakai artificial intelligence jadi kayak kopi. Gitu. Bisa. Akhirnya mesin-mesin yang ini nggak bisa deteksi bahwa itu kopi. Karena sama mesin ini kelihatannya kayak teh. Semua sama. Sama. Oke. Jadi dampak yang paling negatif, apalagi nanti tahun makin maju, teknologi makin maju. Tadi kan Bapak juga bilang artificial intelligence ini bahkan akan lebih maju lagi. Dampak negatifnya mungkin untuk kita sebagai misalkan di Intinya tanah air. paling kerasa tuh gini lah, paling kerasa banget ya. Ini orang komunikasi sih biasanya yang lebih jago daripada Ono kalau udah kayak gitu. Orang teknologi lebih kasih jalannya, orang komunikasi paling jago buat memanipulasi jalan tadi. Oh iya betul. Jadi saya bisa kasih jalan raya, cuman orang komunikasi bisa manipulasi informasinya supaya orang percaya bahwa ini informasi yang benar. Intinya itu. Contoh yang ada dua negara lagi perang. Yep. Sekarang lagi perang rame banget. Negara yang satu lagi kan sangat mainin di komunikasi kan. Ya itu salah satunya. Dan dia bisa menipu rakyat negaranya dia sendiri, ngasih tahu bahwa negara yang sana adalah Nazi. Padahal negara sana negara baik-baik gitu kan. Bayangin rakyat jumlahnya
puluhan juta bisa ketipu gitu. Jadi bisa sampai separah itu kita nipunya sih sebenarnya. Bayangkan teknik itu dipakai di Indonesia. Kita bisa ngasih tahu bahwa wah masuk ke saya aja program saya bagus banget loh buat Bank Sentral. Padahal ini kan penipu gitu bisa. Iya, berbahaya ya. Berbahaya banget. Bisa memecah belah masyarakat juga jadinya. Masalah antar terpecah belah, tapi jujur sih kebanyakan tujuan-tujuannya kayak gitu lebih ke tujuan berhala sih, cari duit sih. Kan bisa aja hari gini Konsekuensinya ya. pecah belah iya, sih emang. konsekuensinya kayak gitu. Akan lebih banyak keributan lagi dong. Iya. Mem- Yang dari kasihan dampak. jangan sampai 500 mati di stadion kan kasihan banget. Oh jangan lagi itu ya Pak, ya Tidak mudah-mudahan. baik Aduh ini sekali. kasus yang kemarin aja. Dan kasus kayak gitu bisa berulang dengan mudah. Oh iya, dengan artificial intelligence ini. Jadi kan gini ya, AI itu kan bisa ngelihat orang secara profiling satu wilayah, profiling satu komunitas. Ini komunitasnya kayak gimana sih? Nah, nanti kan kita bisa eksploitasi komunitas tadi. Misalnya ini warnanya merah, yang ini warnanya merah juga. Tapi dengan kata-kata yang dibangun oleh AI tadi, dia bisa membuat warna itu berubah. Peranglah nih komunitas tadi. Ketemulah bentroknya. Jadinya. Ternyata dampak negatifnya juga berbahaya. Itu kalau sekali. AI di permukaan ya, bayangkan kalau AI-nya bisa masuk ke dalam jaring Iya, baik. ke fondasi dari jalannya. Misal dia bisa masuk ke dalam server di mana orang-orang ini berinteraksi. Dia bisa tahu dong lokasi orang ini di mana. Perbincangannya Perbincangan mungkin yang kita apa. dirahasiakan. Dan jangan khawatir kalau kita chatting segala macam, server chattingnya bisa lihat apa yang kita obrolin sih. Nggak usah nyebut server apakah itu, kita bisa lihat sih sebenarnya. Wah ngeri-ngeri sedap ini ya Iya. Pak. Ternyata banyak dampak berbahaya Dan juga dari pergerakan AI. orangnya kelihatan. Waduh. Dan itu nanti dieksploitasi ya. Oke, berarti kelompok ini geraknya ke arah mana kelihatan semua. Kan AI melakukan klasifikasi, Bisa kayak nge-cloning juga ya. pengkelompokan ya, clustering. Iya, iya. Bukan cloning sih, kita clustering. Oh, oke, gerombolan ini bergeraknya ke arah sana secara fisik ya. Oke. Kan di server-server itu ada posisi GPS-nya kelihatan semua kan, kelihatan. Nanti obrolan yang dilakukan di platform chattingnya juga kebaca semua. Kita bisa melihat sih sebenarnya arah-arahnya semua kemana. Berarti tidak Ya, ada ini udah lagi. mainnya intelijen banget sih. Iya, mentang-mentang bahasnya Nah, cuman harus ngerem. harus ngerem Pak. Iya bener banget Pak, harus direm karena makin berbahaya kalau dibuka semua ya. Jangan juga gitu kan. Ya, sebaiknya. Nah ini lanjut nih, AI membutuhkan big data dan juga computing power kan. Ya. Bahkan saat ini sedang terjadi krisis chip semikonduktor kendaraan. Artinya kebutuhan hardware sangat besar. Nah ini apakah untuk mengalahkan AI dengan menghentikan suplai hardware dan juga kelistrikan? Secara gini cara berpikirnya ya. Ini semua duit. Oke, baik. Ini semua duit. Satu pabrik berhenti, ada pabrik lain yang gantiin. Tinggal milih, mau mati nggak nih pabrik? Soalnya akan ada pabrik yang gantiin. Jadi kepaksa nih pabrik harus jalan. Oke, Kalau nggak dia nggak dapat cuan. betul. Lagi-lagi AI ini jangan-jangan hadir memang untuk menarik banyak uang. Iya ya, Emang benar. mata-mata untuk mendapatkan Ya uang. seperti tadi contoh-contoh paling sederhana di toko online. Betul. Tadi 12 triliun setelah tambahin naik jadi 800 800 miliar. tambahan. Luar biasa. Gitu. Terus Sehari-hari. honor orang-orang yang data science segala macam ya 60 juta lah. Mungkin ada yang menarik untuk melamar pekerjaan sebagai data science. Peluangnya terbuka. Hari ini banyak sekali orang yang membuka kesempatan buat data science ini. Berarti kita memang mau tidak mau kita harus dituntut melek teknologi ya. Berarti sekarang dengan adanya AI semakin maju ini. Ya supaya kita tidak terlalu dieksploitasi. Jadi Itu contoh dia. sederhana gini, data-data pribadi kita banyak yang lepas nih. Badan lepas. Kayak kemarin kan ada hacker apa muncul, si hacker B. Ya. Bahkan sampai Pak Presiden pun datanya katanya Ya. sempat ke-hack. Nah itu lepasnya doang. Data yang lepas itu bisa kita eksploitasi dengan bantuan AI ini. Kita bisa melakukan klasifikasi, kita bisa melakukan mengawinkan data ini dengan profil dia di media sosial. Oke, Dari situ, jadi mainnya kawin-kawin gitu ya. Ini sama media sosial satukan. disatukan, kita bisa ngelihat profil
pendapat politik dialah, kesukaan dialah, semua kelihatan langsung. Dan lokasi dia langsung kelihatan semua. Terus dia tuh keluarganya sama siapa aja, terus kita bisa ngelihat satu gerombolan jadi satu kelompok, bukan personal. Jadi benar-benar sudah ada ngeri ya Pak. Maksudnya Iya, kalau jadi apa berbicara yang perlu- data, iya. jadi kayak data kita udah nggak bisa lagi di privacy nih, udah nggak bisa dirahasiakan Sebaiknya lagi. kita berusaha untuk membuat privacy supaya hidup kita lebih nyaman sedikit. Coba nanti diajarkan ya. Gampang, Siapa misalnya tahu data kita jadi biar contoh nggak sederhana gampang. aja, saya susah ditelepon. Oh gitu, Pak Ono susah ditelepon. Sampai produsernya pusing Ngangguk-ngangguk. ngubungin gue. Iya. Karena Tapi susah mudah-mudahan abis ini jadi gampang. Enggak juga. Oh enggak juga Bakal Pak. susah, soalnya tahu itu makhluk itu membuat gampang kita disadap segala macam. Karena kalau kita terima jadi nomornya dia maksudnya. Bukan. Kalau kita lepas ini, kita kelihatan ada di mana. Oh oke. Siap-siap. Terus udah gitu mereka suka nyadap. Iya ngeri-ngeri ya. Mereka bukan Nuke dan teman-teman ya, bukan, karena Anda kan Enggak. anak-anak yang baik banget. Kemana-mana nih ceritanya. Udah nanti ngeri ya. Ya, dan teman-teman yang sana di dunia sana suka kontak saya kan. No, lagi di sini ya. Silakan. Tahu? Ketahuan. Karena sama-sama ya berdua ya Pak. Iya, sama-sama saya Tony Rojim jadi tahu. Sama-sama dukunnya teknologi susah jadi ya. Sama-sama bisa nyadap soalnya gitu. Enggak lah, saya orang baik kok. Oh, oke, Sumpah. baik. Benar, saya baik. Oke Pak, berbicara lagi tentang AI. Ini kan sekarang sudah banyak AI ini diaplikasikan di robot-robot untuk menggantikan tenaga manusia, gitu kan. Nah, ini pertandakah nanti akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tadinya masih bisa dilakukan manusia otomatis digantikan robot, banyaknya jadi pengangguran dong. Akan jadi pengangguran kalau Anda ilmunya cuma jadi robot emang. Iya. Jadi kerjaan yang rutin. Tidak Jadi, punya skill lain gitu Nah, ya. kalau kita hanya kerjanya rutin aja, ya akan diganti robot. Berarti kita saat ini nih khususnya masyarakat Indonesia kita harus menggali skill kita lagi Harus. di luar kerjaan kita yang rutin. Ya pokoknya kita berusaha supaya kerja kita nggak hanya rutin aja. Jadi ilmunya harus ditinggiin. Yang perlu dicatat sama teman-teman semua adalah ilmu ini semua bisa diakses gratis di internet. Banyak ilmu di. Jadi gini ya, kalau mau dapat ijazah pasti mahalnya. Kalau mau dapat ilmu itu gratis di internet. Jadi kita harus melek juga ya, mencari tahu tentang informasi, harus luas wawasannya. Dan harus berteman banyak. Soalnya kerjaan Betul. datang dari teman biasanya. Betul, kita butuh link. Link, Ya, jadi perbanyak link. Jadi nggak usah takut nanti dengan banyaknya robot kalau kita punya Link. skill, punya link, punya wawasan. Dan yang masalah dengan link ini adalah gini, mereka semua akan mengevaluasi kita kan. Si Ono baik nggak sih? Yap. Nanti kan akan jadi referensi. Lu butuh orang kayak gini, ngomongnya Ono aja, orangnya bagus, nggak pernah ngomong yang jelek-jelek, nggak pernah kasar. Bayangkan kalau di internet kita sering kasar, kagak dapat kerjaan juga. Iya, karena kan ada sinkronisasi nih. Orang pasti kan akan melihat dulu nih di kendaraan nyata, di media juga kayak gimana media sosial gitu. Karena sekarang banyaknya begitu ya. HRD itu melihat kita kerja juga ngecek media sosial kita. Dan kadang-kadang seringkali gini loh, kerjaan itu seringkali bentuknya magang dulu. Ya, melihat dulu skillnya. Untuk kampus ya, ini Iya. anak-anak kampus. Jadi Anda yang magang, tolong serius magangnya, jangan cuman absen pulang. Dan banyak yang absen pulang, padahal waktu magang ini kalau kita kerjanya bagus, nanti ujung-ujungnya nanti kalau lulus kerja sini ya. Itu sebenarnya ini momen yang paling pas ya untuk menunjukkan skill kalian. Iya. Siapa tahu kantor tempat magang kalian akhirnya tertarik nantinya menjadikan kalian karyawan tetap di situ kan. Ini dan jujur banyak perusahaan-perusahaan AI di Indonesia. Ada, boleh nyebut nggak ya? Boleh. Jadi iklan ntar, nggak enak lah. Iyalah salah satu aja Pak, nggak usah disebut sensor Nggak ya. nggak usah. Ada Salah satu kebetulan lah. banyak, salah satu atau salah dua ya. Ada Pak Kis, Pak Quest, ada Exilotech. Mereka semua nyari orang dan bentuknya magang. Jadi magang dulu. Dan buat anda semua yang pengen, tapi kalau magang ilmunya ngeblank kan susah ya. Iya. Nah, supaya Anda nggak ngeblank banget, pengen magang, silahkan akses ke kuliah saya gratis. Kagak pakai duit, pakainya doa aja, tolong doain supaya amal ibadahnya diterima dan dilipat Amin. gandakan. Situsnya namanya opencourse.itts.ac.id, gratis. Di situ ada data engineering, ada big data, kuliah free. Free. Bisa masuk, dan kalau bisa dapat nilai 90, dapat sertifikat gratis. Tuh, pemirsa saya, boleh yang tertarik nanti untuk masuk ke kelasnya Pak Ono? Iya.
nanti kita kasih. Lewat website maksudnya. Ya, lewat website, nanti website-nya kita kasih di bawah tulisannya. Nah, ngomong-ngomong robot, ini nantinya dengan perkembangan AI yang semakin maju, apakah nanti robot-robot ini juga bisa perang, Pak? Ya, perang melalui drone atau apa mungkin? Kalau salah program bisa. Misalnya gini ya. Sebegitunya ya? Ya. Misalnya gini. Jujur, di dunia cyber security kita mulai pakai robot. Oke. Oke. Di dunia cyber security pakai robot. Dan robotnya akan deteksi ini serangan atau bukan. Kalau dia serangan, dia bisa bereaksi, bisa cuman ngasih tahu orang bahwa ini ada serangan loh, atau dia nyerang balik. Oke. Jadi dia bisa nyerang balik. Mengerikan juga ya, robot sama robot. Bisa perang. Seru. Dan korbannya di perang yang sekarang terjadi antara dua negara itu banyak pakai drone Iya, itu dia. buat ngelihat. Cuman memang yang masih ngelihat mata manusia ya, bahwa oh oke ini tank, ini apa itu maksudnya. Bayangkan kalau itu dibikin otomatis, yang ngelihat mesin. Ngeri banget sih, Pak. Lebih aman buat manusianya sih. Jadi Iya. yang perang mesin sama mesin aja, orangnya Iya. bisa leha-leha. Leha-leha mantau dari dalam aja. Iya. Makin Jadi makin maju nyawa- makin ngeri juga tapi teknologi ya. Iya, tapi kalau negara itu tidak punya kemampuan itu ya dibabat, orangnya habis mati. Nah itu dia, Iya. makanya ngeri-ngeri sedap ini ya. Iya. Nah AI ini kan juga membuat cybercrime mungkin semakin maju, nggak bisa kita pungkiri. Ya, bisa juga tapi menakutkan, jadi kayak dua sisi mata uang nih. Kadang bagus, bermanfaat banyak, apalagi tadi kalau dipakai buat Yang mungkin positif aparat keamanan, karena mungkin untuk nangkap teroris dan sebagainya. Tapi seremnya, Teknologi yang dipakai aparat bisa dipakai buat nyerang loh. nah itu dia. Contoh sederhana aja ya. Nah, Jadi misalnya si attacker, orang yang nyerang, penyerang ini, dia ngambil semua data-data yang ada di internet, di media sosial. Dari situ dia melakukan klasifikasi. Kira-kira Ono tuh temennya siapa aja, sukanya apa aja sih, anaknya siapa, teleponnya siapa, segala macam. Terus dia nipu. Yang kena istri saya sih kena. iya. Asli. Bu, anak ibu kita tahan di kantor polisi, narkoba, padahal kagak ya. Nipu. Itu ibunya udah nangis-nangis langsung. Cuman saya kan udah punya insting kan, alah paling bohong, coba telepon anaknya. Masih telepon dia langsung, anaknya udah di jam, teleponnya udah dibikin sibuk, nggak berhasil nelpon. Oke, Wah, jadi membuat nangis. panik. Dan Iya. itu banyak korbannya, ada banyak. Banyak Pak, ini beberapa tahun ke belakang kalau kita lihat penipuan semacam ini banyak banget kan. Dan yang itu bikin orang dilakukan tertipu iya. uang ujung-ujungnya. Iya semua kan penyebab berhala ya. Jadi yang Mbak berhala. Jadi mereka semua melakukannya dengan machine learning sih. Jadinya ngambil data terus dianalisa pakai mesin. Kalau data sedikit nggak usah pakai mesin, orang bisa. Tapi kalau data banyak dia main mesin. Berarti kayak nomor telepon kita tuh sering kayak tiba-tiba dapat SMS yang penipuan seperti itu. Berarti ada kebocoran data dari provider atau gimana? Kayak gitu juga dong, bahaya juga dong. Bisa provider, bisa karena kelalaian kita. Misal. Kan salah satu provider misalkan gitu. Kok banyak banget sih gitu kan nomor di Ya, provider tersebut. itu Nomor provider kita yang kayak bocor nomor Tapi kita. kita juga bisa lalai loh. Contoh lalainya gini, kita ngisi formulir pendaftaran apa, ngasih nomor telepon. Oh iya betul. Jangan khawatir, KTP juga bisa bocornya seru loh. Ini lagi agak Misalnya ngeri juga gini ya. ya, misalnya gini, kita ke hotel, Iya. daftar ke lobby registrasi, kasih KTP kan. Ini gitu ya Pak. Iya. Data kita nanti nyampe tuh Iya. semua. Datanya kan masuk ke database bang. Database Best hotel. hotel. Kalau database hotelnya jebol, bubar. Kelar semua data. Ya, keluar semua data. Ini saya ngomong kayak gini nggak enak sih sebenarnya, tapi gimana ya? Contoh lagi yang lagi Gak parah. apa-apa. Mesin fotokopi. Heeh. Kebayang nggak kalau mesin fotokopi itu berbahaya? Iya ya. Enggak. Enggak, Kalau mesin fotokopi yang murahan sih enggak. enggak. Kalau yang mahal, Bayangkan ini kejadian beneran, jangan khawatir. Mesin fotokopi, printer, bukan mesin, salah, printer. Printer biasa aja kan? biasa aja. Bayangkan ini mesin printernya bang. Cara kerjanya mesin printer bang adalah, ini kan banyak teller segala macam, ngeprint segala macam ya. Betul. Dilempar ke printer ini. Di dalam printer itu ada hard disk buat nerima file-file yang mau di print kan diantriin dalam ini, ada di hard disknya, baru di print satu-satu. Bayangkan tiap bulan kan bang harus ngasih laporan ke nasabah kan. Ini ada di hard disk nih. Jadi
nama nasabah, akun segala macam. Data-datanya semua. Datanya semua lengkap ada di hard disk di printer kan. Udah gitu kejadiannya adalah printer ini dikadaluarsakan, diistirahatkan, di Lego dijual. Hard disknya kada di format, udah. Kelar. Hacker beli printer bekas bank tadi. Wah, Sebenarnya bahaya. yang diambil bukan printernya, hard disknya doang dia dapat aja habis. Datanya. Datanya kacau. Wah, luar biasa. Ternyata banyak banget juga kengerian dari AI ini ya. Iya. Dampak negatifnya ya. Iya. Oh iyanya agak ragu nih si Bapak. Jadi banyak manfaat atau banyak kekurangannya? Sebenarnya manfaat banyak, kekurangan kalau kita eksploitasi berbahaya. Nah, saran saya buat teman-teman semua adalah tolong berusaha belajar menjaga diri, Oke. menguasai ilmu bela diri supaya kita aman di internet, kira-kira kayak gitu. Jadi intinya bela diri sederhana, berusaha ngasih jarak kalau kita harus posting. Jadi kalau dalam bahasa Inggris bahasa Inggrisnya kira-kira gini ya, think before posting. Before action. Ya, think before posting. Jadi ing gitu. Ing-ing ya, ada ing-ingnya Think tuh. before posting gitu. Jadi berpikir dulu sebelum kalian mau memposting Posting. sesuatu, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya pribadi. Jadi jangan suka men-share apapun yang sifatnya pribadi di media sosial, karena data dari media sosial tuh tadi gampang banget ditariknya melalui Kalau AI. bisa juga kita punya pribadi ganda gitu. Jangan menunjukkanlah pribadi kamu yang Ya. sesungguhnya di media sosial. Jadi misalnya kalau kita mau melakukan sesuatu jangan pakai pribadi yang benernya gitu, pribadi yang lain. Misalnya belanja, pribadinya agak berubah sedikit. Iya. Jangan- Atau enggak jangan pakai benar-benar data pribadi Tadi kalian kita- lah ya, ya. gitu. Jadi nggak gampang data kita tuh disadap lah. Atau Soalnya kadang-kadang kalau kita disalahgunakan. kalau kita ini minta maaf aja kalau hacker-hacker kerja kadang-kadang juga dia waktu cari password orang dia ngambil data pribadi terus dicoba diulik jadi password. Kan seringkali kan password kita pakai data pribadi ya. Iya, mereka kan kadang-kadang mikir ini kalau nggak tanggal lahir, Begitu deh. nama orang tua. Begitu deh. Saya bocorin sedikit ya. Iya. Jadi jangan gampang pakai ya itu data pribadi kita untuk di media sosial, apalagi passwordnya gitu-gitu ya. Cari kata-kata yang agak sulit aja dan tidak berhubungan dengan kita pribadi ya, Pak. Oke, Pak Ono, terima kasih banyak. Ini dapat banyak ilmu banget Nuka di sini dan juga pemirsa mungkin ya. Dan jangan kapok-kapok ya, Pak, untuk datang kemari. Siap apalagi sama Nuka. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sekarang saya balikan ke rekan-rekan. Artificial Intelligence bak pisau bermata dua. AI dapat memberikan kemudahan dan solusi dalam pekerjaan. Namun siapa yang bisa menyangka bahwa AI juga dapat disalahgunakan untuk menghancurkan peradaban manusia? Di saat itulah kecerdasan buatan melampaui kecerdasan manusia. Bahaya banget nih ternyata ya. Perang antara manusia dengan robot yang ditanamkan artificial intelligence banyak digambarkan dalam film-film Hollywood. Robot yang seharusnya mendukung pekerjaan manusia berbalik arah melawan manusia. Namun yang pasti, artificial intelligence banyak memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia. Wah, luar biasa banget ya pembahasan kita di episode kali ini ya, Bar ya. Bener banget. Tapi jangan khawatir, di episode-episode selanjutnya masih ada pembahasan yang jauh lebih bermanfaat untuk millennials di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan Cyberworld, Be Smart and Critical Thinking di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia.